Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya sedikit akan mengomentari satu video dari Gus Idam yang mencium tangan Habib Umar Hafid, dan juga akan saya bacakan kitab khurafat milik Ba'alawi, kitab baru ini, kitab Tarjamah Habib Ahmad bin Hasan, atau bisa disebut kitab Manaqib Imam Auhad. Di sini ada satu cerita yang benar-benar khurafat menurut saya. Jadi pertama akan saya komentari terkait video Gus Idam yang berebut dalam desakan dan kemudian berhasil mencium tangan Habib Umar Al-Hafid walau sambil meloncat. Ini menarik untuk saya bahas. Setelah itu akan saya sambung dengan pembahasan dan pembacaan kitab khurafat milik Ba'alawi, yaitu kitab Tarjamah Habib Ahmad bin Hasan. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan atau klan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan awal, akan saya tampilkan satu cuplikan video Gus Idam yang berhasil berebut, bersalaman, dan mencium tangan dari Habib Umar Al-Hafid. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ tampak Habib Umar Hafid ini dijaga ketat oleh para pengawalnya, dan di situ pula berdesak-desakan orang pengen bersalaman dan pengen mencium tangan dari Habib Umar Al-Hafid. Dan menariknya, tampak di situ ada Gus Idam, yaitu kiai muda yang punya banyak jamaah, ini ikut ada dalam desakan tersebut dan tampak berhasil sambil meloncat mencium dan mencium tangan Habib Umar Al-Hafid. Ini menarik untuk saya bahas. Sampai segitunya Gus Idam ini berdesak-desakan dan meloncat lalu mencium tangan dari Habib Umar Hafid, tentu tak lepas dari sebuah ajaran dalam berbagai kitab ala ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa mencium tangan orang yang alim, orang yang ahli kebaikan, orang yang dekat kepada Allah, ini hukumnya sunnah. Tetapi yang perlu saya kritisi di sini adalah bahwa mencium tangan orang yang alim, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli kebaikan itu hukumnya sunnah,
tentu dalam kondisi yang tidak sampai berdesak-desakan. Artinya ketika kita berjumpa atau ketika kita menghadap dengan orang yang sepuh, orang yang lebih alim, orang yang lebih pinter, dalam kondisi yang tidak berdesak-desakan, ya kita sunah untuk bersalaman serta mencium kedua tangannya. Dan itu memang sudah menjadi budaya di Indonesia. Artinya bahwa ajaran adab di Indonesia ini yang muda menghormati yang tua, dan salah satu bentuk penghormatannya itu dengan bersalaman sambil mencium tangan orang yang lebih tua, atau dengan cara berjalan di hadapan orang yang lebih tua dengan membungkuk. Ini tidak masalah karena itu sudah menjadi budaya dan sudah menjadi bagian dari adab yang sudah berlaku di Indonesia. Tapi ketika kemudian Gus Idam dalam rangka berebut salaman dan mencium tangan Habib Umar Thabit, ini dalam rangka meyakini bahwa Habib Umar Thabit ini adalah keturunan Rasulullah, maka hal ini sangat saya sayangkan. Kenapa? Ya karena Gus Idam ini kan muridnya Gus Kausar, yang tidak asing dengan kajian-kajian kitab. Seharusnya mengkaji dan meneliti. Ikut mengkaji dan ikut meneliti. Apakah nasab Ba'alawi benar-benar nasab yang tersambung ke Rasulullah atau bukan? Ketika nasab Ba'alawi ini bukan atau tidak tersambung ke Rasulullah, ya tak seharusnya meyakini bahwa Ba'alawi ini keturunan Rasulullah. Karena sekali lagi, untuk menganggap bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah, ini tidak hanya taklid semata, tidak hanya husnudzon dan meyakini semata, tapi butuh kajian dan penelitian. Tapi ya sekali lagi, ketika Gus Idam itu mencium tangan Habib Umar Thabit dalam rangka merasa bahwa itulah orang tua, itulah orang yang lebih luas ilmunya, dan itulah orang yang lebih dekat kepada Tuhannya, kemudian sebagai bentuk penghormatan kepada Habib Umar Thabit, lalu mencium tangannya walau sambil meloncat, ini ya masih saya maklumi. Tapi sekali lagi, janganlah sampai rebutan kayak gitu. Karena ya saya sendiri ini nggak pernah ketika dalam tempat yang ramai berdesak-desakan, kemudian ada salah satu tokoh yang sangat dihormati, kemudian saya ikut berlomba-lomba agar bisa bersalaman sambil mencium tangannya, ini tidak pernah saya lakukan. Kenapa? Ya kalau memang ada kesempatan dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi tidak darurat, ya ini nggak masalah. Tapi kalau sampai berjubel, sampai berdesak-desakan, apalagi sampai meloncat-loncat agar bisa menggapai tangan dari orang yang ingin dicium tangannya, kemudian sambil meloncat dicium, lah ini kan sikap yang kebablasan, dan itu contoh yang kurang baik lah menurut saya. Karena mencium tangan orang yang alim, yang dekat kepada Allah, ini hukumnya sunnah. Dan masih banyak kesunahan-kesunahan lain yang tidak melulu soal mencium tangan orang yang alim. Dan ini perlu disadari lah oleh semua umat muslim, khususnya yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika banyak sunah-sunah yang lain, kenapa sunah yang itu, yang bertemu orang alim, kemudian mencium, mencucruk tangan orang yang alim ini sampai berebutan dan sampai berdesak-desakan, seakan-akan bahwa itu sunah banget, sunahnya sunah. Padahal masih banyak sunah-sunah yang lain yang ketika dikerjakan pun barokahnya tidak kalah hebat ketimbang mencium tangan orang yang dianggap alim dan dekat kepada Allah. Ini bukan berarti saya melarang dan bukan berarti saya menganggap tidak baik. Baik, mencium tangan orang yang lebih alim, mencium tangan ahli kebaikan itu baik, tetapi perlu dipahami situasi dan kondisinya. Dalam kondisi ikhtiar tentu baik, tetapi kalau dalam kondisi berdesak-desakan, berjubel, kemudian sampai meloncat-loncat, lah ini kan
kebablasan lah menurut saya. Selanjutnya, di samping saya mengkritisi video Gus Ikdam meloncat dan mencium tangan Habib Umar Hafid, saya menemukan kitab baru, kitab Tarjamah Habib Ahmad bin Hasan, atau disebut kitab Majmu' Manaqib Imam Auqad. Di sini saya menemukan satu teks tulisan pernyataan yang menurut saya ya khurafat, karena dilihat dari maknanya dan dilihat dari nyata atau tidaknya, saya yakin ini tidak nyata sehingga saya sebut khurafat. Saya tampilkan teksnya, kemudian akan saya baca sehingga penonton pada saat saya membaca ini bisa ikut menyimak dari teks yang saya baca. Jadi apa yang akan saya baca ini ada di halaman 49 kitab Majmu' Manaqib Imam Auqad. Saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa an walidihi Sayyidina Ali Kholi Qasam alladzi yaridu assalama alaihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kulli sholatin yusalliha idza qala assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Fayaridu alaihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi wa alaika salamu ya Syekh Ali kama dzakarahul Habib Al-Alamah Abdul Al-Haddad fi qasidatihi Al-Ainiyati biqaulihi radhiyallahu anhu Ratul Rasuli alaihi mislu salamihi ya Syekh fa'jab lil fakhoril asma. Ini artinya bahwa ini sebenarnya runtutan silsilah, artinya runtutan sanad keilmuan para Habib Alawi yang diruntut dari moyang-moyangnya, dari paling bawah hingga sampai ke atas, sampai ke Rasulullah. Jadi teks ini sebenarnya teks lagi menjelaskan rentetan sanad keilmuan para Habib Alawi yang sampai mutasil ke Rasulullah. Tetapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah dalam teks Kholi Qasam, di sini Kholi Qasam ini ketika setiap sholat kemudian mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ini berarti dalam posisi tahiyat. Jadi ketika Kholi Qasam ini tahiyat kemudian membaca sholawat kepada Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, yang artinya semoga kesejahteraan atasmu wahai Nabi dan rahmat Allah serta berkahnya. Maka Nabi ini pasti menjawab, Nabi akan menjawab salam dari Habib Kholi Qasam dengan jawaban sebagai berikut. Wa alaikassalamu ya Syekh Ali, yang artinya dan semoga kesejahteraan atasmu wahai Syekh Ali. Nah ini menurut saya khurafat. Jadi penjelasannya gini, Kholi Qasam, Ali Kholi Qasam ini dalam setiap sholatnya ketika membaca salawat dalam tahiyat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ini salam kepada Rasulullah. Ini Rasulullah pasti menjawab salam yang diucapkan oleh Ali Kholi Qasam pada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab wa alaikassalamu ya Syekh Ali. Jadi Rasulullah pasti menjawab salam dari Ali Kholi Qasam dengan ucapan wa alaikassalamu ya Syekh Ali, dan semoga kesejahteraan atasmu wahai Syekh Ali. Ini menurut penonton khurafat atau keramat. Jika ini sebuah keramat, ini ngeri lah menurut saya. Saya lagi sholat misalnya, kemudian lagi tahiyat, kemudian saya membaca sholawat kepada Nabi dalam tahiyat tersebut. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian tiba-tiba Rasulullah menjawab, wa alaikassalamu. Nah ini kan malah kaget ya menurut kita. Dan yang perlu saya cermati di sini adalah teksnya wa alaikassalamu ya Syekh Ali. Jadi Rasulullah ini memanggil Ali Kholi Qasam dengan sebutan Syekh. Ini menurut saya tidak masuk akal.
Jika memang Rasulullah dianggap sebagai moyang Ba'alawi, karena Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Rasulullah, masa iya sih Rasulullah manggil keturunan-keturunannya dengan sebutan kehormatan Syekh? Sedangkan Rasulullah memanggil sahabatnya saja, memanggil Umar, memanggil Ali, memanggil sahabat Abu Bakar, ini biasanya dengan panggilan yang tidak wah. Ini sahabatnya. Nah, ketika Rasulullah memanggil Ali Holi Qasam dengan sebutan wa alaikassalamu ya Syekh Ali, ini seakan-akan antara Rasulullah dan Ali Holi Qasam ini adalah orang berbeda. Dan masa iya sih Rasulullah takzim banget kepada cucu-cucunya, kepada keturunan-keturunannya, sampai Rasulullah memanggil Ali Holi Qasam dengan panggilan ya Syekh Ali. Ini yang ngarang cerita ini kadang-kadang ya tidak begitu jeli, sehingga bisa ditemukan celah untuk dikritisi dan bisa disimpulkan bahwa cerita ini kemudian cerita yang bohong dan karang-karangan. Saya nggak yakin kalau Rasulullah manggil Ali Holi Qasam dengan sebutan ya Syekh Ali. Jadi Rasulullah ini sampai takzim kepada Ali Holi Qasam. Ini kan sebuah apa ya, sebuah pembesaran diri, artinya membesarkan Ali Holi Qasam, karena Rasulullah sampai memanggil Ali Holi Qasam saja dengan sebutan ya Syekh Ali, wahai Syekh Ali. Ini kan sebuah cerita yang super khurafat. Ini khurafat menurut saya, dan penonton bisa disimpulkan masing-masing apakah yang saya baca ini khurafat atau keramat. Karena kayaknya juga tidak mungkin ketika Ali Holi Qasam sholat, duduk tahiyat, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, salam dari Ali Holi Qasam dengan jawaban wa alaikassalamu ya Syekh Ali. Ini setiap loh. Setiap Ali Holi Qasam sholat dan duduk tahiyat kemudian membaca sholawat tersebut, Rasulullah pasti menjawab salam dari Ali Holi Qasam, dan jawabannya sungguh fantastis. Di situ memakai kata ya Syekh Ali, wahai Syekh Ali. Nah, ini kan kebablasan ngarangnya cerita, karena walau bagaimanapun Rasulullah itu Rasul paling mulia. Rasulullah itu di antara Rasul yang lain saja Rasul paling mulia. Ya apalagi dengan keturunan-keturunannya. Kalau sampai Rasulullah memanggil Ali Holi Qasam dengan sebutan Syekh, ini kelihatan ngarangnya ini cerita. Ini ngarang lah. Menurut saya ini cerita ngarang. Dan untuk bisa dibuktikan cerita ini benar-benar terjadi itu gimana? Sampai kemudian para kabib-kabib Ba'alawi percaya bahwa Ali Holi Qasam ketika sholat dan membaca salawat, ini sholawatnya pasti dijawab oleh Rasulullah. Ini untuk membenarkan, untuk menganggap bahwa cerita ini sebagai cerita yang benar, gimana caranya? Kan nggak ada yang tahu. Nah, ketika ini nggak ada yang tahu, ya fik, ini karang-karangan saja, karang-karangan. Kalau Rasulullah pasti menjawab salamnya Ali Holi Qasam dengan jawaban wa alaikassalamu ya Syekh Ali. Ini khurafat untuk membesarkan nama Ali Holi Qasam. Sampai salamnya saja selalu dijawab oleh Rasulullah dan dipanggil dengan panggilan kebesaran, yaitu Syekh Ali. Nah, inilah kitab-kitab Ba'alawi. Ketika kita mengkaji, ketika kita meneliti, maka kita akan menemukan satu pernyataan-pernyataan yang pernyataan itu membesarkan wali-wali mereka, membesarkan syekh-syekh mereka, seakan-akan bahwa syekh mereka itu adalah orang yang luar biasa, sampai Rasulullah saja memanggil Syekh Ali. Nah, ini kan hanya kita temukan dalam kitab-kitab Ba'alawi. Jadi dalam kitab-kitab yang lain selain kitab Ba'alawi nggak ada loh cerita-cerita yang melampaui batas semacam ini. Adanya ya di kitab-kitab Ba'alawi.
Cari saja kitab-kitab manaqib dari para wali Ba'alawi, maka kita akan menemukan cerita-cerita luar biasa yang kadang-kadang kita itu menolak untuk menerima cerita itu sebagai sebuah cerita yang benar. Dan ini untuk orang yang berakal waras akan menolak. Kalau orang yang masih cinta banget kepada cerita-cerita beginian, orang yang masih cinta kepada para habaib, dia akan menganggap bahwa ini adalah karamat yang luar biasa. Jadi Ali Holik Kosam ini memang benar-benar alim banget, sehingga sampai Rasulullah saja memanggil Syekh Ali. Ini bagi orang yang percaya, bagi orang yang sudah terkena doktrin. Tapi bagi orang yang berpikir, bagi orang yang waras, tentu akan mengamati kalimat yang tertulis di sini. Muskil, menurut saya muskil lah, aneh, bahwa Rasulullah ini adalah pemimpinnya para umat. Rasulullah itu yang membawa syariat. Rasulullah ini adalah yang menyampaikan risalah Allah kepada seluruh alam semesta. Kemudian ketika dengan keturunannya, karena di sini Ali Holik Kosam mengaku keturunannya, memanggil dengan panggilan Syekh, ini sudah nggak masuk akal menurut saya. Karena Rasulullah itu kan katanya kakeknya, manggil cucu-cucunya kemudian dipanggil Syekh Ali. Ini kan sudah melampaui batas dalam membuat cerita. Karena itu saya simpulkan bahwa cerita yang tertulis dalam kitab Tarjamah Habib Ahmad bin Hasan atau kitab Majmu' Manaqibul Auhad, Manaqib Imam Auhad di halaman 49, ini sebuah cerita karang-karangan, cerita untuk membesarkan Ali Holik Kosam, di mana Ali Holik Kosam ketika setiap sholat duduk tahiyat membaca assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ini Rasul langsung menjawab wa alaikassalamu ya Syekh Ali. Ini adalah cerita khurafat, cerita yang diada-adakan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.